محمدا رسول الله ويقيني. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Para hadirin bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah sehat walafiat bisa melanjutkan kajian kita tafsir surat Yasin. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan menjelaskan tentang surat Al-Fajr ayat 17 sampai ayat 30. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita kepada jalan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua termasuk dari umatnya yang telah akan mendapatkan syafaatul umat baginya. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, surat Al-Fajr ayat 17 sampai ayat 30 ini masih melanjutkan dan merupakan bagian dari sanggahan Al-Quran atas prinsip atau keyakinan orang-orang pendurhaka yang ingkar kepada kebenaran Al-Quran, yang mereka katakan bahwa orang-orang yang dicintai, orang-orang apabila dicintai oleh Allah, maka orang tersebut akan diberikan kelebihan di dalam hartanya. Namun bila diberikan kekurangan harta, maka mereka mengatakan bahwa itu adalah dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ayat sebelumnya mengatakan bahwa orang-orang yang dicintai oleh Allah cirinya berarti dia diberikan kelebihan rezeki. Kalau orang yang dibenci oleh Allah atau orang yang sempit rizkinya, berarti dia dibenci oleh Allah. Prinsip seperti itu menurut Al-Quran kala tidak salah. Ini apa? Orang yang kita sering begitu, sering melihat sesuatu itu dari sisi zahirnya. Kalau orang berlimpah rezeki, berarti dia doanya dikabulkan. Kalau orang itu miskin, berarti dia sedang dihinakan oleh Allah. Al-Quran menjawabnya jelas, kalla tidak, itu salah. Kalla balla tukrimunal yatim wala tahadduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna turasa aklan lamma wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalla balla tukrimunal yatim. Sekali-kali tidak demikian, sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim. Jadi mereka dihinakan oleh Allah itu bukan sebab atau kemiskinan bukan indikasi dia dihinakan oleh Allah, bukan.
tapi disebabkan karena tidak memuliakan anak yatim. Nah, kedudukan anak yatim bagi kita orang muslim itu seperti anak sendiri. Makanya anak yatim itu nggak boleh menerima zakat. Anak yatim itu nggak menerima zakat, masa anak sendiri menerima zakat? Kalau ada anak yatim yang dibagi zakat, itu jelas bukan karena yatimnya, tapi mungkin dia karena fakirnya. Karena jarang anak yatim yang kaya raya itu jarang. Bukan nggak ada. Ada orang tuanya kaya raya terus kemudian meninggal, ada. Tapi jarang. Nah, anak yatim itu bagian dari anak kita. Makanya tanggung jawab siapa ya? Tanggung jawab bersama. Al-Quran itu gitu. Nggak boleh menerima zakat. Jangan terus kemudian membagi zakat kepada anak yatim. Kecuali kalau anak yatim itu fakir atau miskin. Nah, fakir atau miskin itu bagi bukan karena yatimnya, tapi bagi karena fakir miskinnya. Itu anak yatim. Sebaik-baik rumah itu siapa? Rumah yang di dalamnya ada anak yatim, yang diperlakukan dengan sebaik-baiknya. Dan seburuk-buruk rumah itu adalah rumah yang ditempati anak yatim, namun dia tidak diurus dengan sebaik-baiknya. Nah, ini menggambarkan bagaimana bahwa anak yatim itu menjadi prioritas bagi kita. Kanan kiri apabila ada anak yatim, walaupun sudah jarang Pak ya. Karena kan jarang, kalau nyari anak yatim itu kan sudah repot. Paling repot itu santunan anak yatim, itu paling repot. Nyarinya juga susah. Paling anak yatim berapa coba? Kalau di Cilalung dihitung-hitung itu paling berapa? Sedangkan orang yang pengen nyantuni luar biasa banyaknya. Enggak sedikit orang yang pengen nyantuni anak yatim. Tapi anak yatim itu cuma sedikit. Mudah-mudahan anak yatim ini enggak jadi beban bagi kita, tapi justru menjadi ladang amal bagi kita. Juga bukan menjadi ladang pekerjaan. Mungkin ada anak yatim itu yang dikapitalisasi, yang dia apa ya? Yang dijual lah istilahnya begitu. Gampangnya itu bahasa kasarnya dijual. Mungkin juga ada. Berdalih bahwa ini adalah rumah yatim dan lain sebagainya, tapi sebenarnya ingin mengeruk harta sebanyak-banyaknya. Tapi kita juga harus berterima kasih kepada mereka yang membuat rumah yatim yang memang diurus dengan sebenar-benarnya. Dan anak yatim ini bagi pengurus anak yatim sudah ditunjuk oleh Nabi sendiri, ana wa kabilul yatim bil jannah hakadha. Kata Nabi begini. Antara Nabi dengan orang yang ngurusin anak yatim itu nggak jauh beda derajatnya. Lah ini kala bala tukrimunal yatim ini yang katanya kemuliaan mereka karena kekayaan, kehinaan mereka karena kemiskinan. Bukan, sumber mulia itu adalah karena kebajikan. Salah satu kebajikan di sini dibentukkan bentuknya adalah kala bala tukrimunal yatim. Yang kedua, wala tahafuna ala ta'amil miskin. Dan kamu tidak saling mengajak untuk memberi makan orang miskin. Ini ayat ini merupakan keuntungan bagi kita. Bukan begini, ayatnya bukan wa ala ta'amil miskin, bukan begitu. Kita ini di Al-Qur'an, saya ulang lagi, ayatnya itu adalah memerintahkan untuk mengajak memberi makan orang miskin, bukan memberi orang miskin. Apa bedanya? Bedanya begini. Mengajak memberi makan orang miskin itu
dia harus memberi makan orang miskin apa enggak? Belum connect lagi, saya ulang lagi. Ayatnya ini mengatakan bahwa salah satu orang yang hina, salah satu orang yang tidak mulia di hadapan Allah itu apa? Tidak memuliakan anak yatim. Yang kedua, dia tidak mengajak memberi makan orang miskin. Bukan memberi, jadi perintahnya itu mengajak memberikan makan kepada orang miskin. Artinya apa? Semua diperintah. Seumpama ada si A, Zaid, isi miskin, nyari makan aja susah, tetap diharuskan atau dianjurkan untuk mengajak memberi makan orang miskin apa enggak? Tetap, meskipun dia susah makan. Tapi seandainya ayatnya itu harus memberi makan orang miskin, maka Zaid tidak akan kebagian ayat ini. Ayat ini memerintahkan kita untuk mengajak supaya memberi makan orang meskipun kamu sendiri miskin. Jadi semua kena nanti gitu. Bagi orang yang punya berarti dia harus memberi makan kepada orang miskin. Bagi yang tidak punya, dia mengajak orang atau menganjurkan untuk memberi makan orang miskin. Ya, misalnya ada santunan duafa. Kalau memberikan orang yang mengajak untuk memberi santunan duafa itu enggak harus orang kaya. Panitianya itu enggak harus orang kaya. Bisa juga panitianya dari golongan-golongan orang yang tidak punya. Kenapa? Karena anjurannya bukan memberi makan, tapi mengajak orang untuk memberi makan. Al-Quran luar biasa pilihan katanya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahudu ala ta'amil miskin. Dan dia tidak menganjurkan orang untuk memberi makan kepada orang miskin. Padahal dulu sudah pernah saya singgung, memberi makan kepada orang miskin itu mestinya yang berterima kasih tidak hanya orang miskinnya, tapi justru orang kaya yang bisa memberi makan. Orang sedekah itu jangan merasa superior bahwa saya hebat karena bersedekah. Memang agama juga memang yakin bahwa itu adalah mulia. Tapi kita juga harus berterima kasih kepada orang miskin. Kenapa? Karena dialah nanti yang membawakan harta kita. Untuk apa sekarang Pak harta ditumpuk? Itu nanti malah merepotkan. Nanti di akhirat itu merepotkan. Bahkan di dalam sebuah keterangan itu jarak masuknya surga antara orang miskin dengan orang kaya itu terpaut 500 tahun. Kenapa? Karena orang kaya dia harus mempertanggungjawabkan kekayaannya. Dia harus ditanya ini dari mana, ditanya untuk apa dan lain sebagainya. Sedangkan orang miskin lenggang kangkung. Itu jaraknya itu begitu nanti. Maka para nabi yang paling belakangan karena diaudit oleh Allah Subhanahu wa taala itu ya Nabi Sulaiman. Karena Nabi Sulaiman mempunyai kekayaan yang luar biasa. Dia punya kekayaan yang banyak, akhirnya apa nanti diaudit oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa kita harus berterima kepada fakir miskin itu? Karena nanti dialah yang akan membawakan amal perbuatan yang sudah kita berikan harta di dunia ini. Jadi apapun harta yang kita berikan kepada fakir miskin nanti di sana akan ketemu lagi. Karena prinsip orang kan begitu. Prinsip orang itu hidup itu sederhana. Orang itu kalau ketemu itu berarti dia mau pisah. Kalau mau pisah berarti ketemu. Kok pengen ketemu? Kok pengen apa? Pengen bareng terus nanti nggak bakal ketemu. Jadi orang itu kalau ketemu berarti dia mau pisah. Orang itu kalau bareng terus berarti mau pisah.
Tapi kalau pisah berarti mau ketemu. Lah sederhana padahal. Nggak pakai dalil ya bingung, pakai dalil ya bingung, ya repot. Coba saya gini. Ini kan kakek nenek kita ada yang meninggal lah. Ada yang meninggal. Sebelum meninggal kita bareng terus di dunia ya. Berarti kalau sudah bareng terus begini mau bisa. Nah saat ini posisi kita saat ini kakek nenek kita pisah. Yang satu di alam dunia, yang satu di alam barzah. Kalau pisah itu biasanya mau ketemu. Sebentar lagi ketemu lah. Bapak-bapak ini sebentar lagi bakal ketemu dengan kakek neneknya. Ada yang entah 20, entah 30 tahun lagi. Kenapa? Karena sudah pisah. Sekarang saya pisah sekarang ini saya ketemu sama bapak-bapak. Ya. Ini berarti kalau sudah ketemu berarti mau pisah. Nanti jam 7 pisah kita. Ya kan? Mulai jam 7 saya pisah. Ini berarti kapan-kapan mau ketemu. Oh, berarti bulan depan ketemu lagi. Kok ada orang pengen bareng terus, ketemu terus, nanti dia bakal bisa. Nah harta juga begitu. Ini saya punya harta, sekarang saya masih di dunia. Bareng apa enggak? Bareng, ya kan? Kalau bareng berarti mau bisa. Kalau pisah berarti mau bareng. Saya pisahkan kalau begitu. Harta saya pisahkan dengan saya. Langsung saya infakkan ke anak yatim. Bisa apa enggak? Kalau pisah nanti saya mati pasti ketemu. Tapi kalau pengen bareng sampai mati nggak bakal ketemu. Paham nggak? Kira-kira paham nggak ini? Soalnya ini sambil ngantuk kan ngajinya, jadi kan khawatir juga kita ini kan. Saya ulang lagi Pak ya, saya ulang lagi. Pokoknya prinsip hidup itu kalau ketemu berarti mau bisa. Kita sekarang ketemu ini, nggak lama lagi bisa. Nanti jam 7 kan saya bisa sama bapak-bapak ini. Berarti harapannya mau ketemu. Kok orang kok bareng terus? Berarti dia nggak pengen ketemu. Nah sekarang harta juga begitu. Pokoknya ini harta saya bawa nanti sampai mati. Begitu sampai mati plek, mati. Kan pengen bareng terus nih. Oh nggak ketemu berarti dia. Tapi kalau dipisah, oh bakal ketemu. Ini uang saya langsung tak masukin ke celengan masjid. Bisa apa enggak? Bisa. Di akhirat nanti ketemu. Wong bisa. Kalau pisah berarti mau ketemu. Kalau ketemu berarti mau bisa. Loh, enteng ya? Gampang kan? Masa enggak paham? Paham insyaallah. Nah, sekarang ini bapak-bapak yang punya harta pisah. Supaya apa? Supaya nanti ketemu. Bapak-bapak punya kesehatan, pisahkan kesehatan itu, usahakan untuk ibadah supaya nanti bisa ketemu. Nanti bapak-bapak sekarang kumpul dengan anak-anak semua, dengan anak istri kumpul satu rumah, itu berarti menandakan mau pisah. Tapi bapak-bapak sekarang sudah pisah dengan orang tuanya, ada yang sudah pisah dengan neneknya, sudah mendahului kita ke alam sana, ke alam barzakh sana. Kan bisa, berarti suatu saat sebentar lagi sudah ketemu. Dekat waktu ketemunya. Yaitu kalau kita meninggal mudah-mudahan dipertemukan oleh Allah. Entah 30, entah 40 tahun, pokoknya itu sudah mau ketemu. Nah, itu. Wala tahaduna ala ta'amil miskin. Jadi tidak menganjurkan memberi makan kepada orang miskin itu bagian dari kesalahan, bagian dari orang-orang yang tidak menjadi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukan seperti orang-orang durhaka yang mengatakan bahwa kalau kaya berarti dicintai oleh Allah, kalau miskin berarti dibenci oleh Allah. Dalil lain yang dapat menunjukkan ini, seandainya kemiskinan itu menunjukkan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti nabi-nabi Allah itu semua dibenci. Mana ada nabi yang kaya? Nabi yang kaya itu cuma Nabi Daud sama Nabi Sulaiman. Nabi Muhammad ya agak kaya. Nabi Isa ya rumah aja di mana rumahnya. Bapak aja dia nggak punya. Nabi Musa juga demikian. Hampir semua nabi semua dari golongan orang-orang yang miskin. Tapi tetap Allah membuat nabi yang kaya. Jangan sampai nanti terus, oh berarti kalau kaya itu enggak
Sunnah Nabi ya sunnah Nabinya Sulaiman itu kaya. Tapi miskin juga jangan kecil hati. Nabi-nabi kita juga banyak yang artinya apa? Artinya sudah nggak jadi ukuran lagi. Dulu saya gambarkan kaya miskin itu kayak peci. Ukurannya itu sudah diukur oleh Allah. Orang gemuk ya pecinya segitu, orang kurus ya pecinya segitu. Makanya orang beli peci itu ya nunggu rusak. Kalau nggak selera atau nunggu rusak. Beda dengan baju kan. Kalau baju kalau kita beliin anak kita baju 2 tahun, begitu dia umurnya tambah, baju harus ganti. Kita beliin anak kita umur 2 tahun, nanti umur 3 tahun harus ganti. Karena sudah nggak muat kan? Tapi kalau peci nggak muat terus peci. Badan saya nambah Pak sekarang, ya pecinya tetap segitu. Kok saya jadi kurus Pak? Ya kurus tetap pecinya segitu. Nggak ada orang kurus sekalian kepalanya, gemus kepalanya nggak ada. Nah, itu seperti apa? Seperti ukuran rizki. Makanya sudah nggak usah bingung soal rizki. Yang penting kita bekerja. Rizki itu sudah ada kok. Rizki itu sudah ada Pak, tinggal dicari doang. Nggak memproduksi rizki kita itu. Sudah ada. Jatah saya segini, tinggal dicari aja, nanti ketemu. Gitu aja. Ngototnya tetap segitu. Santai ya tetap segitu. Tapi kalau ngotot nyarinya, ibadahnya lebih tinggi. Kalau terus kemudian santai aja Pak, loh ya santai-santai ya berarti nggak ibadah namanya itu. Ya cukup buat makan. Wala tahaduna ala tu'amil miskin. Wa ta'kuluna turasa aklan lamma wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dan kamu memakan harta pusaka dengan cara mencampur baurkan yang halal dengan yang batil, dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan. Wa ta'kuluna turasa aklan lamma, ya, memakan harta warisan dengan dicampur aduk antara yang halal dengan yang haram. Dicampur, rupaya betul supaya mendapatkan warisan, caranya macam-macam. Sampai harta saudaranya dimakan. Pokoknya ini mengerikan. Kalau persoalannya kayak begini ini mengerikan. Orang itu kalau kasusnya harta itu sudah mengerikan. Dan rata-rata keburukan apapun bentuknya di dunia ini rata-rata persoalannya duniawi. Jarang persoalan ukhrawi. Orang benci, berantem sama istrinya, itu persoalan apa? Rata-rata persoalan duniawi. Kalau enggak persoalan harta, persoalan kedudukan, kalau enggak gitu persoalan wanita. Rata-rata itu. Enggak ada orang berantem pagi-pagi gara-gara enggak tahajud, enggak ada. Enggak tahu kalau di Cilalung, kayaknya sama. Ada enggak misalnya orang berantem pagi-pagi suami istri? Gara-garanya apa? Gara-gara suami saya enggak tahajud. Dibilangin disuruh tahajud, enggak mau tahajud, enggak ada, Pak. Paling itu perkara uang jajan anaknya yang kurang, uang belanja yang kurang, paling begitu-begitu aja. Berantem dengan saudaranya juga begitu, paling soal warisan, kan soal harta, bukan soal agama. Wah, kamu dibela-belain. Kalau menurut saya jarang sekali. Sampai yang terjadi sekarang kalau diurut-urut itu ujung-ujungnya paling ya harta. Bahaya. Orang senang harta ya senang, tapi jangan berlebihan. Al-Quran mengatakan wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang sangat berlebihan. Nah, di situ saya tuliskan ayat sebelumnya, para pendurhaka menganggap bahwa berlimpah harta berarti dicintai oleh Allah dan hidup kekurangan indikasi dibenci oleh Allah. Ayat ini menyangga dengan tegas, sama sekali tidak demikian. Kemuliaan itu berpangkal kepada perbuatan kebajikan, sedang mereka tidak melakukan kebajikan. Mereka tidak memuliakan anak yatim, tidak mengajak untuk memberi makan orang miskin, bahkan memakan harta bercampur baur kebatilan serta mencintai harta berlebihan. Dan cinta harta yang berlebihan dapat menyebabkan pengabaian terhadap peraturan-peraturan agama. Apalagi zaman sekarang, nanti di akhir zaman harta itu tambah repot mencari harta yang halal,
tambah repot, tambah repot, tambah repot sampai seluruhnya nanti menjadi harta yang haram. Sekarang aja kan begitu. Lah aslinya yang membuat harta haram itu siapa? Ya bukan Allah. Aslinya ya kita sendiri. Ya manusianya yang membuat harta itu menjadi haram. Aslinya yang menjadi haram itu ya harta manusianya sendiri. Allah halal jadi kan. Saya contohkan misalnya begini misalnya, menurut bapak-bapak ini menyuap itu halal apa haram? Haram. Pilkada terus menyuap supaya mendapatkan jabatan itu halal apa haram? Haram. Nah, umpamanya saya mau calon jadi anggota DPR atau gubernur atau apalah pokoknya. Gitu ya. Saya punya uang 1 miliar. Ini hasil kerja ini Pak. Hasil kerja luar biasa ini. Orang saya punya pabrik macam-macam. Saya kumpulkan uang saya. Uang yang saya kumpulkan ini uang halal apa haram? Ayo coba. Halal ya? Halal, saya kerja kok. Saya jual ini, jual itu macam-macam saya kerja. Halal, uang halal nih. Berapa miliar? 1 miliar. Saya mau calon jadi anggota DPR atau wali kota atau gubernur. Uang sampai saya pakai nyuap 1 miliar. Kebetulan kok bapak-bapaknya juga mau. Gitu loh. Disuap kok mau, udah tahu disuap malah mau. Nah, uang 1 miliar yang asalnya halal saya suap seperti ini jadi halal apa haram? Tuh, yang bikin haram siapa? Orangnya kan? Orangnya. Di bapak akhirnya dikembangkan uang itu. Ada yang dapat 1 juta, ada yang 2 juta. Ada yang dipakai jualan ini, jualan itu. Uang yang asalnya 1 juta di bawah bapak itu berkembang jadi 2 juta. Berarti yang asalnya 1 miliar kalau berkembang semuanya 100%, berarti uang yang berkembang yang asalnya 1 miliar haram itu menjadi berapa? 2 miliar. Di bapak-bapak menjadi uang yang haram. Bapak ngasih modal ke anaknya, kembangkan lagi, berkembang lagi, tambah berkembang. Akhirnya apa? Nanti suatu saat ketika sudah mendekati, betul-betul mendekati salah satu ciri dari akhir zaman itu, kalau nanti sudah sulit untuk mencari barang yang halal. Jadi yang menjadikan haram siapa? Ya kita. Jangan menyalahkan Allah. Lah kalau begitu Allah ngapain? Menciptakan harta yang haram. Allah enggak menciptakan yang haram. Allah memberikan yang halal. Justru kita yang mengotori menjadi harta yang halal. Wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan mencintai harta yang berlebihan itu tidak dibenarkan di dalam agama. Semua mesti butuh harta. Hidup juga butuh harta. Orang kaya itu mulia asal dia bisa membelanjakan hartanya. Jangan terus kemudian kalau begitu saya menghindari kekayaan. Enggak, jangan hindari kekayaan. Cari kekayaan sebanyak-banyaknya. Tapi kekayaan itu harus diorientasikan untuk akhirat. Sayangnya orang yang mencari harta itu kalau sudah mendapatkan harta dia sudah orientasinya tidak untuk akhirat. Apalagi untuk mensyukuri kenikmatan. Mensyukuri kenikmatan aja nggak mampu. Syukur nikmatnya itu sudah juga mampu. Dan orang yang tambah kaya mesti tambah beli. Itu sudah rumus hidupnya itu begitu. Orang tambah kaya mesti tambah beli. Makanya kalau sudah miskin kok beli itu biasanya kaya lebih-lebih. Nanti saya Pak kalau sudah punya harta aja saya punya begini. Disuruh korban. Disuruh korban. Alasannya apa? Nanti kalau sudah punya uang. Kapan punyanya? Padahal dia punya pas-pasan. Saya punya pas-pasan Pak untuk korban. Ya nggak apa-apa, buat aja korban. Sedekah itu nanti nungguin kaya. Kapan kayanya? Kaya nggak mesti. Ya kalau mesti kaya, semampunya. Orang sedekah itu semampunya. Ke masjid Jumatan, bisanya untuk masukin celengan 2.000, masukin 2.000.
Gak usah nungguin nanti dulu Pak Ustadz, takut atau malu lah masa 2.000. Nanti kalau saya punya uang banyak saya ingin masukin 10.000. Nggak usah. Ya kalau punya lah, kalau nggak punya kapan mau masukin? Pengen bantu apa aja, bantu tetangganya dan lain sebagainya, nggak usah nunggu banyak Pak, sedikit nggak apa-apa. Itu namanya mensyukuri nih nikmat. Sekarang ini enggak ya, modelnya itu Allah itu ditawar. Ayatnya kan begini, la in syakartum la zidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur aku tambahkan. Kan gitu kan? Tapi kita enggak begitu. Ya kalau tambahkan dulu ya Allah kalau bisa, tambahkan dulu baru nanti saya bersyukur. Kalau nggak ditambahin saya nggak mau bersyukur. Lah ngomongnya begitu, coba. Nanti aja kalau misalnya sudah punya, saya akan membantu atau bersedekah ke masjid. Nanti kalau saya sudah punya, itu berarti dikasih dulu kan? Minta dulu baru disedekahkan. Ya enggak, dapatnya seberapa? Ada dikit sedekahkan aja, nanti biar ditambah oleh Allah. Dikit tambahkan aja. Juga jangan hitung-hitungan. Rezeki bukan punya kita kok hitung-hitungan. Bapak punya utang berapa? Punya utang 700 juta. Oh, Bapak ini harus sedekah 1 juta biar nanti dibalas oleh Allah 700 juta. Itu hitung-hitungan. Kok pakai hitung-hitungan? Mau sedekah kok pakai hitung-hitungan? Emang yang disedekahkan itu uangnya siapa? Ayo coba. Yang disedekahkan uangnya siapa? Uang kita. Kita lahir nggak bawa apa-apa kok. Baju aja enggak kok. Makanya orang itu susah bersyukur. Coba, dulu bapak-bapak lahir ini dalam kondisi telanjang. Sekarang sudah berpakaian rapat kayak begini, mestinya sudah bersyukur. Apalagi dikasih rumah, apalagi punya anak, apalagi punya istri loh. Sudah banyak yang diberikan oleh Allah. Coba kalau bapak kalau nggak mampu bersyukur, sekarang saya mau nanya, lebih berharga yang nggak punya mobil. Saya nanya yang nggak punya mobil. Atau nggak punya motor lah, saya nggak punya motor Pak, motor saya butut, makanya saya nggak bisa bersyukur. Sekarang begini, mahalan mana motor sama nyawa? Mahalan nyawa. Yang nggak punya mobil, mahalan mana mobil sama nyawa? Mahalan nyawa toh? Mahalan mana rumah sama nyawa? Mahalan nyawa. Pertanyaannya sekarang, bapak-bapak punya nyawa apa enggak? Itu yang termahal sudah dikasih. Kita minta itu mesti yang remeh-remeh. Kita minta kepada Allah, ya Allah berilah rezeki. Padahal kita sudah punya nyawa. Mahalan mana uang sama nyawa? Mahalan nyawa. Berarti yang kita minta itu adalah barang yang remeh. Yang kita minta itu nggak ada yang istimewa Pak. Kebanyakan kita meminta itu sesuatu yang tidak istimewa. Ya kan? Yang kita minta apa coba? Nah, anak yang soleh, gitu-gitu aja. Pernah nggak kita ya Allah jadikanlah semua nafas saya ini selalu ada zikir kepadamu. Nggak pernah kayak gitu-gitu tuh nggak pernah. Pasti rizki itu duit terus yang diminta. Pokoknya nggak lupa itu minta duit terus. Nggak pernah minta husnul khotimah, nggak pernah minta diampuni oleh Allah. Mantapnya kita itu kan kalau nggak duit. Makanya witir sama duha itu biasanya mantepan apa? Sholat duha. Nah gitu kan. Kenapa? Karena duha itu orientasinya apa? Harta. Kalau witir apa Pak? Witir itu gak jelas. Nah gitu kan. Yang jelas malah duha. Seneng duha. Seneng baca waqi'ah daripada Al-Baqarah. Seneng waqi'ah. Ya bagus, bukan gak bagus. Baca Al-Quran apa aja Pak. Bagus. Tapi itu orientasinya itu loh. Kok harta terus. Padahal kita sudah dikasih oleh Allah yang paling berharga, yaitu apa? Nyawa. Berarti yang kalau itu sudah paling berharga, minta mobil itu berarti minta di bawah sesuatu yang berharga. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dah, saya. Kalla idza tukkatil ardu dakkan dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa wa ji'a yawma idzin bi jahannama yawma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra.
Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Jangan berbuat demikian apabila bumi telah digoncangkan berturut-turut atau dihantamkan. Dakka itu dihantamkan. Suatu saat kalau bumi sudah dihancurkan oleh Allah, semua akan terlambat. Semua hanya cita-cita. Jangankan begitu, wong nanti kalau kita sudah mati aja semua terlambat. Nah, kita saat ini masih diberikan oleh Allah nyawa, maka ayo digunakan sebaik-baiknya untuk mengabdi kepada Allah. Salah satu bentuknya adalah memuliakan anak yatim, menyarankan orang-orang untuk memberi makan kepada fakir miskin. Dan jangan pernah makan harta warisan yang bercampur aduk dengan kebatilan, serta jangan cinta harta berlebihan. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Waja'a rabbuka wal malaku soffan soffa. Dan datanglah Tuhanmu sedang malaikat berbaris-baris. Maksudnya datanglah perintah Tuhanmu. Waji'a yauma idzin bi jahannama yauma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Dan pada hari itu diperlihatkan neraka jahanam, dan pada hari itu ingatlah manusia, akan tetapi tidak berguna lagi mengingat. Akan tetapi tidak berguna lagi mengingat itu baginya. Jadi bapak-bapak nanti ketika di sana apapun yang diingat, bentuk kok kenapa saya dulu nggak begini, itu nggak ada gunanya sama sekali. Nah, ini semua perkara yang gaib. Karena perkara gaib makanya butuh keyakinan bagi kita. Kita butuh keyakinan untuk mempercayai itu. Dasarnya orang itu ya gaib. Dasarnya orang ibadah itu memang hal yang gaib. Hal yang gaib, semuanya hal gaib. Misalnya gini, sholat. Barang siapa yang sholat berjamaah, maka dia pahalanya dilipat gandakan 27 rakaat. Ada yang 26 rakaat atau 25 rakaat. Nah, ini yang paling masuk kan 27 rakaat. Kelihatan enggak dilipat gandakan 27 rakaat? Enggak kelihatan. Karena enggak kelihatan makanya orang enggak mau. Wong gaib. Sesuatu semua mesti dasarnya gaib dulu. Orang itu nanti di alam kubur, bagi mereka yang durhaka akan disiksa. Tapi ketahuan nggak disiksanya oleh kita? Nggak ketahuan. Makanya kita tetap berani maksiat. Kenapa? Karena hal yang gaib. Semua yang dilakukan oleh orang beragama itu ya gaib. Prinsip dasarnya adalah gaib. Dan gaib itu kita nggak pernah menemukannya kecuali nanti. Kayak orang beli ayam sama telur, Pak. Kita itu beli telur, itu sebenarnya di dalamnya ada ayamnya apa enggak? Ada. Cuman masih gaib. Nanti. Nah, orang yang cerdas itu orientasi hidupnya untuk nanti. Bukan untuk sekarang. Cirinya orang cerdas. Dikatakan oleh kita itu hebat, itu cerdas. Luar biasa dia pinter. Dikatakan pinter kan kalau dia memikirkan sesuatu yang akan datang, masa depan. Itu dia pinter, dulu pas mudanya dia kerja keras, Pak. Terus kemudian dia nabung, sekarang sampai sukses itu. Itu dianggap oleh orang pinter. Kenapa? Karena dia memikirkan masa depan. Nah, beragama juga begitu. Beragama itu memikirkan masa depan. Nanti di akhirat sana. Bangun itu nggak di sini, bangun itu di akhirat. Orang dagang, ada orang dagang. Ada orang dagangan di pasar. Orang Cilalung dagang di pasar. Ya. Orang Cilalung dagang di pasar. Kalau dia punya uang banyak, yang dibangun itu pasarnya apa rumahnya? Rumah. Karena itu tempatnya. Kalau di sana hanya sementara. Ada tukang lele, Lamongan.
di pinggir jalan, sukses. Yang dibangun itu rumah yang ada di sana yang nanti dia pulang kampung itu atau di pinggir jalan itu? Rumah yang di sana. Ya kan? Bapak-bapak, tempatnya tidak di dunia. Tapi tempatnya kita itu adalah nanti di surga. Karena itu masa depan. Rumah masa depan itu ya kuburan kan? Kuburan, surga itu rumah masa depan. Yang dibangun yang mana? Mestinya. Yang dibangun mestinya adalah yang di surga sana. Namun karena cinta berlebihan terhadap harta, kadang-kadang orang itu justru membangun rumah yang di dunia, yang di sana tidak dibangun. Akhirnya apa? Uangnya yang semata-mata dihabiskan untuk membangun rumah yang ada di dunia, tapi rumah di sana nggak dibangun sama sekali. Itu nggak cerdas. Makanya yang disebut dengan cerdas itu apa? Mandana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti. Orang yang beramal sesudah mati. Saya kira mudah-mudahan sih paham. Paham Pak ya? Jadi yang kita bangun itu jangan yang di sini. Semua orang itu begitu. Orang dagangan serame itu loh. Ditanya orang mana Bu? Orang Lamongan. Di sini ngapain? Ngontrak. Kalau punya uang dibawa ditaruh di mana? Dikirimin kan ke kampung. Kita juga begitu. Kita ini asalnya bukan penduduk dunia. Bapak-bapak kita, nenek moyang kita itu di surga kok. Nabi Adam itu pas diciptakannya di surga apa di dunia? Lah iya, berarti kita nanti balik kan di surga. Oh, bapak nggak cocok di dunia, nggak cocok. Kalau di dunia terus jadi tua, nggak cocok. Nanti kalau di surga nggak tua. Cocoknya di sana. Model-model kita ini cocoknya di surga. Tapi anehnya malah bangun rumah yang di dunia, mau dibawa ke sana kok. Mestinya uangnya ditransfer ke sana. Ibarat terminal itu Pak, ibarat terminal. Itu bukan terminal kita. Hidup itu kan cuma jalan-jalan. Pertama jalan-jalan dari alam ruh, jalan-jalan ke alam rahim, jalan-jalan ke alam dunia, jalan-jalan ke alam barzah, baru ke akhirat. Jadi kita diperlakukan oleh Allah, diperjalankan itu supaya apa? Supaya pengalaman. Pernah di ruh, pernah di rahim. Bagaimana sempitnya di rahim. Pernah lahir di dunia agak luas. Nanti di alam barzah lebih luas lagi. Kenapa? Karena orang yang sudah mati lebih banyak. Berarti kan tempatnya mesti lebih luas. Luas Pak di sana. Nantilah kalau sudah ke sana lah benar-benar percaya. Sekarang belum percaya, alam gaib. Nanti di sana luas. Nah, nanti dari sana terus kemudian sudah kelihatan di sana. Oh, kelihatan yang asli. Dunia ini nggak ada yang asli. Apa yang asli coba? Makanannya bisa basi semua kok. Oh, di sana nggak bisa basi. Di dunia katanya enak apanya? Enak itu paling enak juga enak sementara. Nggak ada yang enak maksimal secara hakikat itu nggak ada. Sedih nggak ada yang hakikat. Nggak ada sedih hakiki itu. Nah, sedih hakiki itu nanti di sana, susahnya ya di sana. Kalau seneng ya seneng di sana. Buktinya apa? Buktinya orang bisa tidur. Gampang cara. Membuktikan bahwa di dunia itu kalau sedih ya nggak sedih sampai maksimal, kalau seneng ya nggak seneng saja. Coba. Gampang, orang seneng itu bisa tidur apa enggak? Seneng, ayo, seneng bisa tidur enggak? Pesta tidur enggak? Kenapa? Karena saking senengnya kan? Katanya Jusunio seneng banget, buktinya dia bisa tidur, berarti senengnya enggak banget. Dia seneng gitu aja. Kalau seneng banget enggak bisa tidur dia. Ayo coba orang pesta itu, suruh pesta dia 3 hari 3 malam, mesti ada tidurnya. Mantuk dia. Berarti apa? Berarti dia enggak senang. Orang sedih, susah, macam-macam, utangnya banyak, istrinya ngamuk, anaknya enggak rengkik, motor diambil sama dealer, macam-macam lah pokoknya begitu. Tetap bisa tidur enggak dia? Berarti itu enggak sedih. Sedih kok bisa tidur. Nanti kalau sudah di akhirat sana Pak, orang itu di surga enggak bisa tidur, saking senengnya. Di neraka nggak bisa tidur, saking susah. Jadi di surga nggak bisa tidur, Pak. Nanti di sana sengsara. Saking senengnya kok sengsara. Orang nggak tidur itu saking senengnya. Loh, kok nggak tidur Pak? Lah kalau tidur nanti kalau pas pembagian bidadari nggak kebagian gimana coba ya? Oh tak bagi semua.
dibagi 70 bidadari semua. Pas bangun, kok saya nggak kebagian malaikat? Oh, kamu tidur. Nah, nggak mungkin ada orang tidur. Begitu juga di neraka, karena disiksa. Nggak mungkin dia saking susahnya tuh nggak mungkin tidur. Kenapa? Kalau tidur nanti pas disiksa kelewatan dia. Loh, kok kamu pada disiksa kok saya enggak? Oh, kamu tidur, right? Enak tidur. Enggak bisa. Di surga itu enggak ada tidur. Kenapa? Saking senangnya. Di neraka itu enggak bisa tidur karena saking susahnya. Nah, kalau di dunia sesusah apapun dia masih bisa tidur, sesenang apapun masih bisa tidur. Berarti itu susahnya enggak susah banget. Ya susah gitu aja. Dan banyak temennya. Susah juga banyak temannya. Mungkin nggak usah takut di dunia. Miskin miskin juga banyak temannya. Hitung-hitungan coba, banyakan yang kaya apa banyak yang miskin? Nah iya. Terus kalau miskin nggak miskin banget Pak, kita masih punya baju. Dulu asalnya kita lahir nggak ada bajunya. Berarti kalau kita sekarang miskin, ya itu balik ke bayi lagi, yang gitu aja, repot-repot. Kalau mikirnya begitu, kalau mikirnya itu, jangan mikir itu yang wah-wah. Andai kan jadi dia, ya malah bingung kita. Nggak usah mikir kayak begitu. Kalau kita nanti dijadikan, ditakdirkan oleh Allah orang nggak punya, berarti kita mau balik ke lahirnya. Lahir dulu kita nggak punya apa-apa. Nah kalau kita ditakdirkan oleh Allah jadi orang yang punya, ya disyukuri. Berarti kita diberikan kelebihan dari pas lahir kita. Gampang, repot apa sih? Untuk hidup yang di sana ini yang repot. Pokoknya semua hidup di dunia semua dicukupi oleh Allah. Tapi kalau hidup di akhirat nyari sendiri, sesenangnya kita, nggak ditanggung oleh Allah. Yang ditanggung oleh Allah itu di dunia. Dunia ini ditanggung. Tapi kalau nanti di akhirat sudah nggak ditanggung. Baik ya. Yauma idzatadzakkarul insanu alam dzikra. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati fa yauma idzil la yu'adzibu adzabahu ahad wa la yusiku wasaqahu ahad. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Jadi kalau yang tadi, ayat tadi itu menunjukkan bahwa bagaimana kondisinya. Nah kalau sekarang ini personalnya, orang yang mengatakannya itu. Dia mengatakan begini. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Alangkah baiknya kiranya aku dahulu mengerjakan amal soleh untuk hidupku ini. Tadi kan isinya penyesalan. Nah sekarang ucapan penyesalannya begitu. Semua orang yang masuk surga, apalagi yang masuk neraka, semuanya menyesal. Jadi bapak-bapak semua ini nanti kalau sudah di alam barzah menyesal semua. Bagi mereka yang tidak berbuat kebaikan menyesal kenapa di dunia nggak berbuat baik. Dan bagi siapa yang berbuat baik di dunia, kenapa kok nggak banyak dulu berbuat baiknya. Bapak-bapak sekarang ngaji nanti dikenang di akhirat sana, itu menyesal. Nyesel saya kenapa kok cuma subuh saya ngajinya. Kenapa enggak maghrib juga ngaji? Kalau maghrib ikut ngaji, nyesel kenapa habis isya enggak ngaji? Terus begitu. Jadi orang yang mengambil sedikit menyesal, orang yang mengambil banyak juga menyesal. Yang sedikit kenapa enggak diperbanyak? Yang banyak kenapa enggak lebih banyak lagi? Tapi itu semua perbuatan yang enggak gaib. Karena gaib ya orang ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Itu. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati fa yauma idzil la yu'adzibu azabahu ahad wa la yusiku wasaqahu ahad. Fa yauma idzil la yu'adzibu azabahu ahad. Maka pada hari itu tiada seorang pun yang menyiksa seperti siksanya, wala yusiku wasaqahu ahad, dan tiada seorang pun yang mengikat seperti ikatannya. Saya baca dulu. Ayat di atas merupakan ungkapan penyesalan atas perbuatan mereka yang tidak memuliakan anak yatim, tidak menganjurkan memberi makan kepada fakir miskin dan seterusnya. Namun, mengapa demikian berat siksanya? Coba, kok Allah itu tega menyiksa hambanya? Loh, kesalahan begitu aja kok disiksa selamanya?
Kan mesti pertanyaan gitu kan? Katanya Allah itu adil. Lah kalau kita berbuat salah sedikit, kenapa terus kemudian disiksa selama-lamanya? Umpamanya begini, ada orang yang berbuat syirik, dia beribadah selama 80 tahun, sehari berbuat syirik terus meninggal. Syiriknya cuma berapa hari? Sehari. Tapi begitu meninggal dianggap sebagai orang yang menyekutukan Allah, selama-lamanya nanti di akhirat itu adalah di neraka. Adilnya mana kalau begitu Allah itu? Berbuat dosa cuma sehari, tapi kenapa dihukumnya selama-lamanya? Ya kan, pertanyaan kan mesti begitu. Allah nggak adil. Kalau Allah adil, hanya berbuat begitu, mestinya nggak begini siksanya. Kok berat bener siksanya? Kan pertanyaan gitu kan? Sama, pahalanya juga begitu. Pahala itu kalau kita hanya mengharap keadilan dari Allah, kalau hanya mengharap keadilan dari Allah, berapa pahala kita? Kalau bapak-bapak umurnya 80 tahun mulai dari bayi nggak pernah maksiat sama sekali, berarti nanti masuk surga berapa tahun? 80 tahun. Kenapa? Karena berbuat baiknya 80 tahun, maka nanti dibalas oleh Allah 80 tahun. Itu adil kan? Tapi kan enggak. Bayangkan kita sholat sekali, masa dibalas oleh Allah 27? Mestinya kalau sekali balasannya berapa? Ya sekali. Ini sholat 2 rakaat sebelum subuh itu pahalanya dunia seisinya. Loh kok lebih begitu? Ini keadilan Allah bagaimana? Terus kemudian yang berbuat jahat sebentar aja kok bisa ya? Kok bisa diadab oleh Allah selama-lamanya? Sekarang begini Pak, contoh aja sekarang kehidupan aja biasa. Ini obat, bayangkan ini obat. Ya, ini obat. Obat ini saya minum. Ketika obat ini saya minum, yang sehat seluruh tubuh. Lah ya wong barang segini kok bisa menyehatkan? Cocok enggak ini? Cocok dong. Barang segini kok bisa menyehatkan seluruh tubuh. Ini enggak sampai setengah kilo lah, bobot saya itu 45. Adil apa enggak adil? Bisa dikatakan kalau begitu enggak adil. Kalau ukurannya cuma itu. Oke, sekarang saya jadi sedikit sampai segini doang nih. Cuma segini Pak. Isinya racun. Seluruh tubuh saya ini sehat. Begitu saya minum racun langsung mati. Lah kok bisa ya? Segini kok bisa menghancurkan seluruh tubuh. Amal dan pahala pun demikian. Kok bisa dosa sedikit aja kok dibikin? Ya itu sama aja dengan karena dosamu itu seperti minum racun. Begitu minum racun